Haleluya. Selamat berjumpa dengan saya, Samuel Barani. Saya adalah mahasiswa STT Rumah Murid Kristus Bitung, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1. Dan di video ini saya akan menceritakan sebuah cerita fiktif tapi mengandung materi bahasa Indonesia. Ya, saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul dari cerita ini adalah Petualangan Penyihir Pemula. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi dalam hutan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Rian. Rian adalah seorang anak yang cerdas dan penuh imajinasi. Ia memiliki keinginan besar untuk menjadi seorang penyihir yang hebat. Setiap hari, Rian belajar ilmu sihir dari buku-buku kuno yang ditemukan di perpustakaan desa. Ia belajar tentang mantra, ramuan, dan berbagai trik magis lainnya. Namun, tidak ada yang mengajarkan kepadanya tata bahasa Indonesia dengan baik. Rian hanya terbiasa berbicara dalam bahasa sehari-hari dan tidak terlalu mengerti tentang kaidah bahasa yang benar. Suatu hari, Rian mengetahui adanya sebuah sekolah sihir terkenal yang menerima murid-murid yang memiliki bakat sihir. Tidak sabar, Rian memutuskan untuk mengikuti tes masuk sekolah sihir tersebut. Ia tahu bahwa jika ingin diterima, ia harus belajar dan menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Rian pun mencari seorang guru yang bisa mengajari tata bahasa Indonesia. Ia menemui seorang guru bahasa Indonesia bernama Mbak Sari yang sangat berpengetahuan dan peduli terhadap belajar bahasa. Dengan sabar, Mbak Sari mengajari Rian mengenai struktur kalimat, tata bahasa, dan pembentukan kata. Berkat bimbingan Mbak Sari, Rian semakin paham tentang bahasa Indonesia dan mulai menggunakannya dengan lebih baik. Ia berlatih berbicara dengan kalimat yang lebih lengkap dan tepat, serta memperhatikan penggunaan tata bahasa yang benar. Rian juga belajar tentang penggunaan kata-kata yang tepat dan menghindari penggunaan kata-kata yang kasar atau kurang sopan. Setelah beberapa bulan belajar dengan Mbak Sari, tiba saatnya Rian untuk mengikuti tes masuk sekolah sihir. Ia pergi ke sekolah tersebut dengan penuh semangat dan percaya diri. Tes tersebut melibatkan berbagai tantangan magis yang harus diatasi dengan kecerdasan dan kemampuan sihir yang dimiliki. Rian menunjukkan keahliannya dalam menggabungkan mantra dan menggunakan ramuan dengan baik. Namun, yang membuatnya semakin istimewa adalah kemampuannya berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia. Ia mampu menjelaskan strategi dan rencana dengan jelas, serta dapat berkoordinasi dengan baik dengan timnya. Tak disangka, Rian berhasil melewati semua tahapan tes dan diterima di sekolah sihir. Ia sangat senang dan berterima kasih kepada Mbak Sari yang telah membantu memperbaiki kemampuan bahasa Indonesianya Rian. Rian menyadari bahwa kemampuan berbahasa yang baik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam dunia sihir. Di sekolah sihir, Rian menjadi siswa yang berprestasi dan dihormati oleh teman-temannya. Ia menjadikan bahasa Indonesia sebagai senjata utamanya dalam berkomunikasi dengan sesama murid dan guru. Ia juga sering membantu teman-temannya yang kesulitan dengan tugas atau pemahaman bahasa Indonesia. Rian tidak hanya menjadi penyihir yang hebat, tetapi juga menjadi teladan bagi teman-temannya dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ia terus mengingat dan mengamalkan pelajaran yang diberikan oleh Mbak Sari, bahwa bahasa adalah cermin dari kepribadian dan identitas seseorang. Dalam petualangan magisnya, Rian tidak hanya menguasai ilmu sihir, tetapi juga menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Ia membuktikan bahwa dengan usaha dan belajar yang tekun, seseorang dapat menguasai berbagai keterampilan, termasuk bahasa Indonesia.
yang merupakan kunci dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, baik, puji Tuhan, demikianlah cerita singkat yang bisa saya ceritakan kepada penonton. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.